Shalom, saya Laisa Marusia, konsentrasi pendidikan agama Kristen. Saya akan membuat renungan sebagai tugas dari mata kuliah pembinaan warga jemaat. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita. Sebelum kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau sangat setia dalam hidup kami. Hari ini, pada saat ini, kami punya waktu, punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti, bahkan Roh Kudus memimpin dan membimbing kami untuk melakukannya dan menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu firman ini akan memberkati hidup kami, menguatkan kami menghadapi tantangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Saya tidak akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-42, tapi perikop di sini berbicara tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi ini adalah cerita tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari kisah ini atau garis besar supaya kita bisa sama-sama belajar apa yang terjadi dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Jadi perempuan Samaria ini dalam percakapan atau berdasarkan ayat ini dijelaskan bahwa perempuan ini memiliki 5 orang suami. Bahkan laki-laki yang hidup bersamanya saat ini itu berdasarkan ayat ini bukan suaminya. Jadi ketika Yesus bertanya atau Yesus bertanya tentang suaminya, perempuan ini langsung menyatakan bahwa dia tidak mempunyai suami. Lalu Yesus memberitahunya bahwa benar bahwa dia sudah mempunyai 5 suami, bahkan yang ada pada dia pada saat ini pun bukanlah suaminya dia, bukanlah suami dari perempuan Samaria ini. Selanjutnya, dengan memiliki latar belakang yang demikian, membuat perempuan ini tidak mau berinteraksi atau menghindari bertemu dengan orang. Mengapa dinyatakan demikian? Kita bisa lihat di sini dikatakan bahwa waktu pukul 12 siang perempuan itu pergi untuk menimba air. Jadi pada siang hari, tengah hari ini adalah waktu yang jarang dipakai orang untuk mau menimba air. Jadi perempuan ini seperti dengan secara sengaja datang untuk menimba air di siang hari pukul 12 supaya menghindari bertemu dengan orang. Nah, ini adalah alasan dari latar belakang yang dia miliki. Nah, ini kita secara garis besar mengenai perempuan Samaria yang Yesus ajak untuk bercakap di waktu di sumur itu. Kita mau sama-sama belajar. Saya mengambil tema di sini keramahan yang memulihkan. Kita mau belajar dari tokoh Yesus, bagaimana sikap keramahan Yesus itu memulihkan hati perempuan Samaria ini. Jadi kita mau belajar dari tokoh Yesus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keramahan itu adalah sifat ramah. Itu adalah kebaikan hati seseorang dan keakraban dalam bergaul. Jadi seorang yang ramah itu mudah untuk menjalin percakapan dan senang berinteraksi hangat dengan orang lain. Kita
kita bisa lihat sendiri pada ayat ini bahwa ketika Yesus singgah di sumur itu untuk beristirahat, untuk duduk di pinggir sumur itu, ketika juga perempuan itu datang untuk mau menimba air, nah di situ Yesus yang memulai percakapan, Yesus yang mulai meminta air kepada perempuan itu. Di sini kita mau belajar bahwa yang pertama, bagaimana keramahan Yesus itu bisa menjadi teladan bagi kita. Di ayatnya yang ke-7 kita bisa lihat, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, jadi ini Yesus yang duluan memulai percakapan. Yesus yang mulai untuk mau berbicara kepada perempuan Samaria itu. Jadi seorang yang peramah itu mau untuk mulai bercakap, mau untuk memulai percakapan dengan orang lain, senang untuk duluan menyapa orang lain. Kita bisa lihat contohnya bahwa Yesus duluan untuk menyapa perempuan itu, untuk mengatakan berilah aku minum itu. Kalau kita lihat, kalau Yesus tidak mau menyapa, kalau Yesus tidak mau duluan menunjukkan sikap ramahnya, perempuan itu tidak akan berbicara. Mungkin mereka akan diam-diam saja. Yesus akan tetap duduk di sana, perempuan itu akan tetap menimba air lalu pulang. Karena dikatakan di situ perempuan itu dengan sengaja datang di siang hari karena menghindari orang. Bahkan kita bisa lihat di ayat yang ke-9, perempuan itu bilang, masakah engkau seorang Yahudi tidak meminta minum kepadaku gitu, karena orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi jelas bahwa perempuan Samaria tersebut tidak akan mulai untuk menyapa Yesus, tapi Yesus menunjukkan sikap ramahnya. Yang pertama yang kita bisa lihat bagaimana Yesus menyapa duluan perempuan Samaria itu. Jadi sikap ramah seorang yang peramah adalah mau senang untuk menyapa seseorang duluan, gitu ya, duluan, tidak karena harus seorang duluan menyapa, tapi seorang yang peramah akan mau duluan untuk menyapa orang lain. Yang kedua yang kita bisa belajar dari sikap keramahan Yesus di ayatnya yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, walaupun Yesus ditolak, di sini dikatakan karena perempuan itu menjawabkan, masakah engkau meminta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, itu artinya bahwa perempuan ini seperti menolak percakapan Yesus, menolak inisiatif Yesus untuk keramahan menyapa perempuan ini dahulu. Tapi di sini Yesus menunjukkan keramahannya, walaupun Yesus ditolak, dia tetap menjawab, tetap menyapa kembali. Orang yang ramah itu tidak hanya menunjukkan sekali, atau seorang yang ramah itu tidak hanya ketika sudah ditolak lalu sudah biar sajalah gitu, karena gak usah lah, karena dia sudah tidak mau. Nah, seorang yang peramah itu tidak berhenti. Orang yang ramah akan terus menunjukkan keramahannya walaupun dia ditolak. Kita belajar yang kedua dari Yesus, ketika kita mau menunjukkan keramahan kita dan orang yang kita mau tunjukkan keramahan kita menolak, kita harus tetap memberikan keramahan kita seperti Yesus di ayat yang ke-10, tetap berbicara kepada perempuan tersebut. Ini adalah keramahan yang kedua yang bisa kita lihat dari Yesus. Yang ketiga, di ayat yang ke-13, di situ Yesus memberikan pengharapan. Jadi sikap keramahan yang bisa kita lihat dari Yesus yang akan menjadi teladan bagi kehidupan kita adalah dia memberikan pengharapan kepada orang lain. Jadi kita bisa belajar sama-sama
dari 3 poin ini, bagaimana Yesus memulai duluan percakapan, lalu Yesus tetap memulainya, tetap melakukannya walaupun ditolak, dan yang ketiga memberikan pengharapan. Dari 3 garis besar poin ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi pegangan kita bagaimana sikap keramahan Yesus ini bisa menjadi teladan kita untuk kita pakai, untuk kita lakukan sehingga memulihkan hati orang lain. Hari ini banyak orang di sekitar kita yang mengalami keadaan sama seperti perempuan Samaria. Mungkin saudara kita, teman-teman kita adalah orang Samaria hari ini yang menderita pergumulan atau terbelenggu oleh latar belakang yang membuat mereka tidak bisa untuk mau menghargai diri mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak layak. Mereka hari ini yang di sekitar kita yang sama seperti perempuan Samaria ini merasa bahwa mereka tidak berarti, dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, tapi bagaimana Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita, sehingga kita ini mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu sikap ramahnya, penerimaan yang Yesus tunjukkan terhadap perempuan Samaria ini membawa pemulihan hidup bagi perempuan Samaria ini. Hari ini banyak orang di sekitar kita yang mengalami hal yang sama dengan perempuan Samaria itu. Dan hari ini Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya menjadi orang yang ramah, sehingga keramahan kita ini akan menjadi jembatan, menjadi alat yang Allah pakai, yang Tuhan pakai untuk memulihkan keadaan hati mereka. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk bisa memakai kacamata Kristus, sehingga kita tidak akan memulai dengan menghakimi seseorang, tapi bagaimana kita melihat seseorang seperti mana Yesus melihat perempuan Samaria ini, sehingga pemulihan yang akan terjadi kepada mereka akan membawa mereka kepada Kristus dan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat. Mari hari ini kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai terang dan garam dunia, menteladani sikap ramah Yesus. Sikap ramah yang kita hidupi dalam hidup kita akan membawa pemulihan hati bagi orang lain di sekitar kita. Jadi mari kita memohon Roh Kudus untuk memampukan, bahkan mengingatkan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memulihkan setiap hati yang terluka yang ada di sekitar kita, memulihkan hati perempuan Samaria yang sebenarnya ada di dalam hari-hari kita. Tapi kadangkala kita pakai kacamata penghakiman sehingga mereka semakin terpuruk, merasa tidak layak dan merasa bahwa Tuhan tidak membela mereka. Hari ini janganlah kita sebagai orang percaya menjadi batu sandungan, tapi mari kita menteladani sikap Yesus di dalam ayatnya yang ini, Yohanes 4 ayat 1-42. Bagaimana Yesus menjadi seorang yang peramah sehingga membawa pemulihan bagi orang lain. Kita menjadi orang yang senang untuk memberitahu mereka bahwa Kristus Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa mereka. Kematian Yesus itu menebus dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa sehingga orang-orang yang dalam pergumulan hari ini, bahkan kita yang Allah pakai sebagai alatnya,
bisa sama-sama memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan singkat yang saya berikan. Banyak keterbatasan dalam saya menyampaikan, tapi biarlah ini menjadi suatu berkat tersendiri bagi setiap kita. Mari kita terus belajar bagaimana Yesus hidup, sehingga kita memuliakan nama Tuhan melalui cara hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan waktu yang singkat dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bagaimana Yesus bercakap dengan perempuan Samaria, bagaimana Yesus menerima, memulai percakapan, memberikan pengharapan kepada perempuan Samaria. Hari ini mungkin kami adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jembatan memulihkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang terbelenggu dengan kesalahan yang mereka lakukan. Tuhan, Roh Kudus, mampukan dan kuatkan kami menjadi seperti Yesus, memakai kacamata Kristus dalam hidup kami, sehingga kami tidak memakai kacamata penghakiman, sehingga dengan keramahan yang kami lakukan, keramahan yang kami tunjukkan, sikap ramah yang kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami, membawa mereka kepada pemulihan hati, sehingga mereka boleh melihat Kristus, mengalami Tuhan, dan kembali kepada Tuhan saja. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, sehingga firman ini tertanam dalam hati setiap kami, sehingga tiap-tiap hari kami dimampukan untuk melakukan hal-hal benar saja, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Demikian renungan yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. My voice, praise your name, Jesus.